20 anak. Nggak ada yang punya ide sama sekali. Mining, ada text mining, ada data mining. Mari kita ngomongin tentang big data, data mining, text mining juga sebagian. Bahkan kalian praktik text mining ya dengan Orange. Ngerjain nggak? Apa cuman dengerin doang? Atau cuman apa nih? Nonton doang? Atau jangan-jangan cuman absen di layar saja? Yuk, siapa yang punya ide? Mining, text mining deh. Yang kemarin diajarin. Data mining, data mining. Gimana kalian? Kalian korban-korban COVID ya, korban-korban kuliah online. Saran saya sih, oke lah. Kalian sudah 2 tahun kemarin ngalamin COVID, terus terbiasa. Tapi bukan berarti yang biasa kalian lakukan itu yang terbaik. Jadi biasakan yang baik, bukan membenarkan kebiasaan. Oke, nggak ada yang punya ide. Dah, Bapak, ya. menurut saya data mining itu proses analisis informasi ya Pak, melalui eh, kata kunci gitu. Data mining sama kalimat terakhirmu jadi justru malah salah. Bukan salah sih, nggak tepat. Karena kata kunci. Kalau data ya berarti kita ngomongin data. Memang bisa berbentuk kata, tapi tidak hanya kata. Kalau data biasanya kita akan bicara tentang banyak hal dan kebanyakan bicara tentang angka. Dari pola-pola angka yang ada, kita temukan satu kesimpulan. Text mining, betul. Kita bicara teks. Jadi yang kita analisis, yang kita hmm, apa? Kita coba periksa gitu ya. Kita coba simpulkan itu adalah kumpulan teks. Kalau data tidak hanya teks tapi juga numerical, tabel-tabel. Itu dibaca semua sama si data mining. Sementara kalau text mining kecenderungannya dia emang menggunakan metodenya mirip dengan data mining, tapi kali ini yang dianalisis adalah berdasarkan data. Kalian lihat kan kemarin contohnya juga saya berikan yang dari Pak Ono, bagaimana sebuah dokumen bisa dianalisis, menyimpulkan konten. Nah, itu text mining, karena kita bicara tentang apa sih isi dari teks ini? Teks ini bicara tentang apa? Gitu. Nah, eh, itu text mining. Nah, kalau bibliomining, kira-kira data mining, text mining. Ada yang punya ide? Bibliomining. Nggak ada yang punya ide sama sekali. Belum pernah dengar. Ini pertama kali seumur hidup kalian mendengar ada bibliomining. Benar ya? Pertama kali nih. Hmm? Iya Kalau Pak, baru pertama kali. bibliometrik pernah dengar Pak, tapi kalau biblio mining baru. Inti inti katanya sebenarnya sama aja. Text mining tadi apa? Teks. Lalu kemudian data, ya kita bicara data, tidak hanya teks. Maka bibliomining sama. Kali ini yang kita kelola adalah data bibliografi. Oke?
Specific text, ya makanya bibliomining. Nah, ini di materi di layar, kalau kalian download, maka di situ harusnya ada sebentar dokumen. Oke. Sini. Bibliomining ya, text mining. Nah, di sini bibliomining berarti yang kita analisis itu adalah data bibliografi. Kenapa data bibliomining penting dipelajari? Jadi kalau saya jelaskan sedikit, kita kembali dulu ke depan ya. Kita nggak bicara bibliomining, kita bicara text mining ya. Eh, Kok nggak muncul? Oke. Oke. Kenapa kita perlu bicara text mining? Kita di perpustakaan, Pak. Oke, ya. Di perpustakaan berhubungan kebanyakan dengan teks ketimbang dengan data. Benar nggak? Tapi selain itu, kalau kalian sudah pernah mengambil mata kuliah manajemen basis data, kan juga sudah dijelaskan bahwa di internet yang beredar, yang kalian selalu pakai meskipun kalian nggak sadar gitu kan ya, itu data yang beredar, 80% adalah data yang tidak struktur. Kalau data dalam bentuk eh, apa kuantitatif itu biasanya terstruktur ya. Ada kolomnya, ada barisnya. Maka 80% data itu adalah data tidak struktur. Dan kalau kalian masih ingat, harusnya sih ingat. Kalau kalian sudah lupa ya harus diingat lagi. Apa itu data tidak struktur? Ya tidak lain adalah teks, pidato, khotbah, email, lagu. Itu adalah teks. Oke? Selain ada audio dan video. Tapi sekali lagi, kenapa kita perlu text mining? Penting text mining kita kuasain karena 80% data itu sebenarnya teks, bukan berbentuk angka. Oke? Nah, eh, kita lihat lagi. Sorry, masih ada apa kerjaan ya di kampus. Jadi masih ada ketok-ketok segala macam. Google. Coba kalian lihat Google. Ada Google Image, ya kan? Ini berarti mencari gambar dari data Google. Kita mencari sesuatu yang kita harapkan dalam bentuk gambar dengan memasukkan kata kunci. Apakah ini data? Enggak, ini pasti teks. Yang diambil sama si Google adalah captionnya, caption ataupun apa metadata tentang gambar tersebut. Ya. Dan kalau kita bicara lagi text mining yang lebih detail, machine learning, lalu sekarang ada artificial intelligence, itu tidak lain kita juga bicara language. Language itu apa sih? Apakah language bahasa ya? Bahasa itu apa sih? Quanti atau quali? Kuali, Natural, Pak. natural language kemungkinan besar adalah quali. Artinya teks yang akan kamu analisis. Oh, oh.
Suara saya masih kedengaran nggak kalau dalam kondisi seperti ini? Terdengar, Pak. Oke, sip. Jadi NLP itu akan dipakai kalau eh, kita melakukan memanfaatkan teknik artificial intelligence, salah satunya adalah NLP. NLP ini tidak lain adalah computer science, cabang dari computer science, ilmu komputer, yang berfokus pada membangun sistem, ya, membangun sistem buat apa? Biar si komputer itu bisa berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi bukan lagi, eh, kan kalau kalian bikin program, apakah kalian menggunakan buatkan tabel? Enggak, pasti kalian bikin perintah, create table, kolom A, B, C, dan seterusnya, gitu kan? Ada bahasa programming yang harus kalian butuhkan. Nah, dengan NLP, maka diharapkan kita bisa memerintahkan komputer untuk melakukan tugas-tugasnya cukup dengan menggunakan bahasa bahasa harian kita. Kadang NLP itu juga disebut computational linguistik. Linguistik apa? Bahasa ya. Jadi bahasa komputasional. Di sini lebih kepada metode, metode, metode komputasi yang bisa membantu komputer memahami bahasa manusia. Contoh aplikasi translation, kalian pakai Google Translate dari bahasa aksara Latin, kalian bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia misalnya. Lalu tidak hanya aksara Latin, bahkan aksara dalam huruf non-Latin pun bisa ya di Google Translate. Itu adalah bagian NLP. Question Answering System. Kalau kamu ngetik Google lalu salah kata gitu kan, maka Google ngasih tahu maksud kamu ini. Nah, kok dia tahu ya? Kita salah ngetik. Nah, itu adalah bagian dari Natural Language Processing dan Computational Linguistics. Text to speech. Bagaimana komputer bisa eh, membaca huruf yang di layar ya. Sehingga orang-orang difabel, orang-orang dengan kemampuan penglihatan terbatas tetap bisa memahami PDF misalnya. Text to speech, speech to text atau kebalikannya. Ini ada AI yang saya matiin ya. Kalau kalau kalian perhatikan itu ada tuh speech to text. Jadi saya bicara lalu dia mencoba menerjemahkan. Artinya apa? Hanya saja memang outputnya masih belum sempurna. Text mining, nah dari jumlah kata dan segala macam gara-gara AI, gara-gara produk-produk eh, kegiatan organisasi yang menghasilkan teks, itu kita menganalisis. Menganalisis apanya? Teksnya. Teks yang seperti apa? Teks yang umum aja. Mendeteksi lexical atau linguistic patterns, jadi pola-pola bahasanya. Dan kemudian dari sini si sistem tadi bisa ya bisa mengekstrak, bisa mengambil kira-kira intisarinya apa. Nah, text mining akan sangat bermanfaat kalau dokumennya gede gitu ya, saking banyaknya, nggak mungkin dibacain satu-satu. Satu, itu. Kedua, kalau text mining itu akan bermanfaat untuk informasi yang tidak struktur tadi, teks yang tidak struktur. Hmm, kalau buku jelas ya ada strukturnya. Skripsi misalnya, bab 1 itu pasti tentang introduction. Bab 2 tentang literature review. Tapi kalau buku cerita
Ada bab 1, bab 2-nya ada apa? Ada formatnya. Kayaknya nggak ada. Agatha Christie, apakah dia mengalir ceritanya dari bab 1 sampai bab terakhir? Enggak, kadang-kadang dia flashback ceritanya. Lalu masuk lagi ke saat terkini dan seterusnya. Nah, text mining ini akan sangat bermanfaat. Kita bisa mencari informasi yang mungkin kalau formatnya unstruktur, kita butuh waktu lama. Nah, dengan text mining, kita akan bisa dengan cepat mencari informasi-informasi yang penting. Case-nya apa? Jadi kalau kalian mikir, oke Pak, text mining, iya bisa gini. Berarti untuk di perpustakaan doang? Enggak. Text mining bukan hanya untuk di perpustakaan. Text mining bisa dari teks analisis, sorry ya. Analitik. Jadi analisis menggunakan teks, basisnya teks, bukan basis angka. Bukan lebih besar dari 10, lebih kecil dari 1000, atau sama dengan dan enggak ada hubungan apa, tapi hubungan teks. Menganalisis teks. Itu untuk manufaktur ada. Apa? Kemarin kita bicara tentang apa? Business intelligence. Bagaimana kita memahami kompetitor, ya kan? Kalau kita punya dokumen banyak tentang kegiatan dari kompetitor kita, gunakan text mining untuk memahami apa sih sebenarnya ini maunya si perusahaan X kok programnya begini. Nah, pemerintah kadang-kadang sederhana aja deh. Kalau kamu belanja, kamu ngasih komen, ya kan? Kasih bintang sama kasih komen. Bintangnya 1, tapi komennya positif. Nah, itu kan aneh tuh. Bintangnya banyak, 5 gitu, tapi komennya negatif. Nah, bagaimana kita memahami itu? Text mining harusnya bisa kalian manfaatkan untuk mendeteksi ini barang yang ini sebenarnya menurut konsumen bagus atau enggak sih? Memahami sentimen, ya. Kalau tadi jualan terhadap barang, maka untuk pemerintah kita bisa tahu, oh dari artikel koran dari periode sekian sampai sekian, ternyata masyarakat itu selalu komplain dalam bidang kesehatan. Apanya? Oh, layanannya, khususnya terkait dengan BPJS misalnya. Atau oh ternyata layanan eh, transportasi kita masih jelek. Bagaimana kita tahu? Nah, kalian bisa melihat, menganalisis artikel dari media sosial dengan memanfaatkan tech analitik. Finansial, healthcare, silakan kalian baca. Ini semua banyak. Oke, ini sumbernya. Kalau nggak paham bahasa Inggris, siapa yang nggak paham bahasa Inggris? Kalau nggak ada yang nyaut, berarti saya anggap semuanya paham. Oke, semuanya paham berarti ya. Insya Allah paham, Pak. Oke, karena nanti muncul nih di ujian. Nah, bicara tentang text mining lagi, text analytic ya. Kalau untuk bisnis kan kita lagi bicara SIM ya, Sistem Informasi Manajemen. Apa sih SIM itu? Biasanya untuk mengambil keputusan dalam bisnis. Bisnisnya apa? Terserah mau jasa kayak non-profit, organisasinya apa gitu ya. Itu kan bisnisnya. Maka kalau dilihat dan ngetop nih, kalian bisa akses ini situsnya. Ada sekarang model bagaimana kita memproses teks. CRISP data mining. Ini di sini eh, intinya text mining ada di dalamnya. Jadi meskipun di sini sebut data mining, ya, kan, tapi pada prinsipnya ini juga termasuk text mining dalam kegiatan bisnis. Kenapa?
waktu kita mau bikin data mining atau data science atau penganalisis data dengan teknik-teknik mining tadi ya, maka harusnya kita punya 6 tahapan. Yang pertama, kita harus pahami dulu bisnis dari organisasi itu apa sih? Apa yang dibutuhkan sama bisnis? Oh, transportasi. Apa yang dibutuhkan dalam hal transportasi pada saat ini? Oh, bisnis kita adalah pendidikan. Sebenarnya masalah pendidikan apa sih? Yang utama yang harus kita pecahkan supaya lulusan kita langsung diterima kerja misalnya. Nah, itu adalah bagaimana upaya kita memahami bisnis organisasi. Sudah paham bisnisnya, baru kalian bicara tentang data. Apa yang kalian perlukan supaya pertanyaan ya, kebutuhan dari pemahaman kebutuhan bisnis tadi bisa dijawab? Data apa yang perlu kita kumpulkan? Data apa yang harus kita punya supaya kita bisa menjawab tadi? Kenapa, bagaimana caranya mahasiswa begitu lulus langsung bisa keterima kerja? What data do we have? Apa data yang kita punya? Apa data yang kita perlukan? Kalau kita punya, apakah datanya valid? Apakah clean? Lengkap? Ya. Karena kualitas data itu ditentukan dengan kelengkapan, kecepatan, sama apa lagi? Keakuratan, ya kan? Nah, clean di sini artinya tiga-tiga hal itu. Habis kita tahu datanya, maka kita harus siapkan datanya. Data preparation kita persiapkan. Bagaimana data itu harus kita susun sedemikian rupa supaya model yang kita tentukan, CRISP ini misalnya, bisa memahami data yang kita miliki. Kalau kita udah menyiapkan data, maka tinggal model yang paling tepat untuk data yang kita miliki itu apa. Lalu kita eksekusi, kita coba jalankan modelnya, maka kita mengevaluasi. Oh, ternyata kita punya lebih dari satu model. Kalau gitu model mana yang paling bagus buat menjawab tadi, business understanding kita. Habis evaluasi, maka kita deploy model ini, kita terapkan. Dan dari sini deploy ini tentu artinya tidak lain adalah bagaimana kita bisa itu pimpinan, bisa itu klien atau konsumer, bisa itu apa supplier kita, terserah siapa saja, stakeholder dari bisnis kita itu bisa memahami, bisa mengakses hasil analitik. Kalau kalian mau baca lebih detail, bahasa Inggris lagi memang, maka coba baca ini, linknya di sini. Ini gambaran datanya, 6 step tadi ya. Kalian pahami dulu. Udah paham maunya perusahaan apa, kebutuhannya apa, pertanyaan apa yang akan dijawab. Kemudian kalian mencoba memahami data apa yang tersedia. Oh, begini ya. Ternyata kita perlu data dibolak-balik sampai kita paham benar-benar oke. Berarti kalau kita mau menjawab pertanyaan ini, pertanyaan bisnis tadi, maka kita perlu data ABC, yang AB kita sudah punya, yang C kita harus ngumpulin. Ngumpulinnya pakai apa? Nah, itu lain lagi perkaranya. Tapi paling tidak kita sudah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita kerjakan. Katakanlah semuanya sudah berhasil dikumpulkan, metodologinya udah benar, semuanya udah valid. Lalu kalian melakukan data preparation, penyiapan data. Wah, kita pakai model ini aja analisis. Oke, data yang sudah disiapkan, kita bikin modelnya. Ternyata modelnya nggak cocok. Coba-coba kita pelajari lagi. Ternyata data yang kita sudah siapkan ini hanya bisa menjawab variabel ABCD. Padahal kita perlu XYZ. Berarti, oke, kalau gitu kita nggak bisa pakai model apa XYZ. Kita harus cari yang model memang mendukung
data ABCD kita. Berulang kali bisa jadi lebih dari satu kali atau bisa jadi sekali juga. Kalau kemudian sudah tepat, maka kita lakukan modeling sesungguhnya. Dari hasil modeling ini kemudian kita lihat, oh saya bikin model. Model ini adalah model penjualan. Berarti harusnya saya menaikkan produksi 10% supaya bisnis saya untung 20%. Kalau saya menaikkan produksi sampai 30%, bukan untung, tapi malah rugi, misalnya. Nah, itu adalah bagian dari evaluasi terhadap model. Kalau ternyata hasil evaluasinya masih ngaco, masih berantakan, atau justru malah menimbulkan masalah, bisa jadi dia balik lagi ke pemahaman bisnis kita. Kayaknya kalau kita percaya model ini, maka sebenarnya bisnis kita harus diganti. Atau bisnis kita harus dikembangkan. Boleh aja. Atau bisa jadi tadi dari hasil evaluasinya, maka kita akan bisa memahami lebih dalam lagi, oke, ternyata permasalahan di bisnis kita adalah ini sesungguhnya. Dan itu kalau udah kayak gitu berarti kita sudah deploy, sudah menerapkan. Oke, masalahnya ini, maka kita akan menerapkan tahapan 1, 2, 3, 4. Deploy. Linknya ada ya, silahkan dilihat. Sebenarnya gambar ini juga ada di link yang sebelumnya, yang ini. Jadi kerangka kerjanya kalau kita mau bikin text mining, dan ini juga berlaku untuk data mining juga sebenarnya. Tadi, memahami bisnis. Kita tentukan dulu tujuan kita text mining ini apa. Mau analisis sentimen, mau menghitung apa kecenderungan, mau apa, apa teks paling gampang sih ekonomi memang ya. Tapi kalau di perpustakaan untuk mendukung penelitian ya, untuk memanfaatkan data-data yang sudah ada di publikasi, tentukan tujuan dulu buat apa kita text mining. Setelah kita tahu tujuannya, barulah kita kumpulin datanya. Nah, ini tahapan pra pengolahan data. Kumpulan data ini kan bisa jadi sumbernya bukan dari Anda saja, bisa dari luar. Data yang dari luar apakah bisa langsung masuk ke sistem? Kolom-kolomnya sudah sama persis? Atau form-form isiannya sudah benar diisi? Nah, itu adalah bagian dari pengolahan data. Setelah diolah datanya sudah dibersihkan, sudah clean, sudah nggak ada lagi apa data-data amburadul, maka baru kita bikin model. Model ini kemudian kita evaluasi dengan cara paling gampang adalah visualisasi. Tapi bisa juga kalian evaluasi dengan melakukan eksperimen di lapangan misalnya. Boleh itu. Oke, berikutnya. Ini tahapan detailnya ya, tujuan. Nah, di sini sebenarnya kalau waktu bentukan tujuan dari banyak teks, kita bisa melakukan teknik clustering. Bagaimana kita melompokkan dokumen, lalu kemudian bikin topik modeling, summarization dari teks, similarity behavior check. Ini adalah bagaimana sistem tadi ya me, apa, menghasilkan analisis. Sebenarnya mereka lakukan adalah clustering, mengelompokkan. Oh, kata ini dengan kata ini hubungannya begini, ini berarti suatu cluster. Kata ini sama ini nggak nyambung sama sekali nih. Oke, coba kita pisahkan dulu itu di cluster yang lain. Nah, plagiarism check, kalau kalian suka nanya ke Google Bard atau ke ChatGPT, nah bagaimana mereka bisa melakukan summarization, meringkas gitu ya. Pasti ilmunya adalah tekniknya adalah teknik clustering. Jadi kita kumpulin deh yang kira-kira apa memenuhi standar-standar yang sudah kita tetapkan sebagai sebuah cluster. Yang lain adalah classification. Nah, kalau classification biasanya kita bilang sentiment analysis. Kalau ada orang bilang eh, monyet, anjing,
dan seterusnya, semua kebun binatang disebut, itu kira-kira sentimen apa? Negatif atau positif? Atau netral? Nah, berarti kita melakukan klasifikasi. Dan di sini tidak lain adalah kita melakukan klasifikasi dari dokumen, dari tulisan. Nah, waktu pengumpulan data bisa jadi dari web, dari sosial media, atau dari jurnal. Kalau saya ngumpulin datanya langsung ke lapangan dengan wawancara, bisa nggak? Boleh aja. Tapi biasanya kalau untuk text mining, datanya sudah ada. Kita bukan ngumpulin dari A0 ya. Ini udah ada data segini banyak, lalu bagaimana pola dari data-data tersebut. Nah, itu akan lebih mudah dilakukan. Kalau bicara data bibliografi, maka ini bisa kalian lihat ya. Repositori di dunia ini ada yang namanya arsip. Aksesnya bebas. Punyanya Cornell. Tahun 2020 nih, udah lama datanya. 1 juta. SearX dan seterusnya. Ini apa? Ini teks semua ini. 205,4 juta. Wow, sekarang segini. Enggak, sekarang udah 8M. Dalam waktu 3 tahun udah jadi 8M. Ya. Bisa kalian lihat, sebagian besar data ini adalah teks. Jadi kalau kalian belajar text mining, nggak ada ruginya. Makanya diajarkan di SIM. Pra pengolahan data. Kok datanya sudah diolah tapi pra ya? Iya, sebelum datanya diolah kita cleaning, kita bersihkan. Jadi ini intinya cleaning. Bagaimana kita membersihkan tergantung dari tugasnya apa. Beberapa proses pembersihan data ya, bisa dibilang pembersihan. Basic cleaning, case folding, tokenisasi, stop word, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, stop wordnya beda. Stemming, mencari kata dasar. Lema, bahasa Indonesia lema apa, silakan dipelajari. Normalisasi, antara hubungan antara skripsi, tesis, dan disertasi mau dikelompokkan jadi satu atau mau dipisah-pisahkan. Nah, sebagai normalnya itu seperti apa yang kita mau. Udah, gak perlu. Menurut saya semua eh, karya mahasiswa masuk aja di sini. Oh, itu disertasi, tes, yang penting ada nomor panggil, ada yang lengkap. Boleh aja. Itu menurut normalisasi yang sang pustakawan putuskan. Lalu kalian bisa membuat vektorisasi dan kemudian linguistic pre-processing. Ini gak gampang nih. Stemming juga. Bahasa Inggris mungkin gampang. Bahasa Indonesia, mencari kata dasar. Berlari kata dasarnya apa? Ayo bahasa Indonesia, lari. Membiasakan diri, membiasakan diri. Ya, susah bahasa Indonesia. Membiasakan diri itu bisa, biasa. Nah, bisa sama biasa kira-kira tinggian mana hierarkinya? Itu semua adalah akan menentukan bagaimana data ini nanti akan diolah. Vektorisasi, kita bikin vektor hubungan antara apa, komponen yang ada dalam teks ya. Linguistic pre-processing. Ini penjelasannya. Simbol-simbol yang ajaib, tanda baca, itu berarti stop word ya. Dan digedari, itu adalah kata-kata yang tidak perlu kita analisis karena jumlahnya pasti banyak. Oke, laporan penelitian seluruh dosen
Yarsi. Seluruh dosen dan mahasiswa Yarsi. Pertanyaannya adalah, kata Yarsi perlu dibuang atau tidak? Karena dikasih tugas. Oke, coba sekarang analisis nih Fakultas Kedokteran. Skripsinya dalam bentuk PDF. CD-nya ada. Kalau nggak salah di kolong meja saya di kampus, di kubikel saya, itu di bawah itu ada sekitar 3.000 CD. Skripsi mahasiswa kedokteran dari tahunnya saya lupa, sampai dengan tahun 2018 kalau nggak salah. Karena itu sebelum COVID. Nah itu mau dianalisis, kalau kalian tanpa membuang kata Yarsi, kalian bisa bayangin berapa banyak Yarsi akan muncul. Di halaman judul ada Yarsi. Di halaman tanda tangan pengesahan ada Yarsi. Di konten ada Yarsi. Di kata pengantar ada Yarsi. Ada banyak sekali kata Yarsi yang sebenarnya nggak mencerminkan Yarsi gitu loh. Maka berarti simbol-simbol atau tanda baca ataupun kata-kata yang sering muncul ini harus bisa kita atur sehingga nanti itu adalah bagian dari pengolahan data, sehingga nanti yang nggak ada tuh kesimpulannya, oh Yarsi paling banyak melakukan eh, penelitian dalam bidang X. Nah, jelas karena yang dianalisis adalah semua skripsi Yarsi kan gitu. Stemming, lemmatization, mirip stemming, tetapi bentuk dasarnya adalah lemma, root word. Stem word, lemma selalu ada dalam kamus. Bisa kalian pelajari, I love you harus diganti jadi I love you. Ini yang paling seneng ingkat-ingkat. THNKS harus diganti jadi thank you atau thanks. Oh, thanks nggak ini tuh bahasa gaul. Yang benar adalah thank you. Berarti kita normalisasi semua. Semua kata I love you diganti jadi I love you. TMRW jadi tomorrow. Forever jadi forever. Nah, ini adalah normalisasi. Ini kan nggak normal nih, ya kan? Nah, kita normalisasi dulu supaya mesinnya nggak bingung. Di kamus mesin nggak ada TMRL, TMRW, tidak ada forever. Padahal sebenarnya forever itu forever. Stop word, ya kan? Dia, auto, to, in, yang ini, itu, dan seterusnya. Kalau mau cari contoh-contoh stop word, ini linknya bisa kalian buka ya. Terutama untuk literatur-literatur ilmiah. Jadi kalau kalian mau melakukan text mining, pastikan bahwa stop word-nya bisa diandalkan. Vektorisasi, kita menghitung, membandingkan ya, TF, term frekuensi, antara kemunculan term dengan data total di dalam, sorry, term tersebut, nilai term tersebut dalam keseluruhan data. Oke. Ini vektorisasi juga ada juga term frekuensi, inverse dokumen frekuensi. Saya sempat ngajarin ini ke kakak kelas kalian di tahun 2004, 2016 mungkin ya. Kalau nggak salah. Atau 2017. 2017. Antara 17-18 lah sebelum COVID. Ini di mata kuliah SIM, kalian ngerjain nih, mahasiswa ngerjain menghitung berapa nilai TF IDF-nya dalam matriks. Nanti dengan melihat matriks kita langsung bisa tahu, oh berarti dokumen ini adalah bicara tentang X. Tentang X untuk subtopik Y.
Kalkulasinya apa? Oh, liputannya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Dan seterusnya bisa kalian bikin. Bisa kalian lihat. Sekarang ini semua sudah gampang banget dengan adanya aplikasi-aplikasi dan artificial intelligence. Nah, ini nanti kita pakai di FOSViewer. Masih pra-pengolahan data, Budi, NN, eats, bakso. Budi itu adalah noun. Eats itu berarti verb, kata kerja ya. Bakso itu adalah noun, objek. Nah, linguistic processing itu mencoba melihat pola-pola ini. Kalau habis noun biasanya diikuti verb. Habis verb boleh aja diikuti noun lagi. Tapi kayaknya nggak mungkin. Noun bisa. Tapi kalau verb bisa nggak? Pasti salah. Nah, itu adalah bagian linguistik yang harusnya kalian pahami. Tapi sekali lagi, gara-gara AI, gara-gara kemampuan komputer yang keren, gara-gara LLM, gara-gara tadi, sebelum artificial intelligence, teknik language, natural language processing muncul, ini tahapan ini semua diserahkan ke sistem, mesin dalam hal ini. Presiden Joko Widodo, oh ini adalah presiden. Meet, verb ya. Anies, wah ini juga presiden. In, LOC, Istana Negara. LOC ini berarti, LOC apa nih? Location-nya di mana? Jadi kita bisa tahu dengan lihat ini, oke. Komputer, sorry. Komputer kita udah tahu bahwa ini meeting apa presiden ketemu Anies dalam format meeting di Istana Negara. Tapi kalau komputer, nah begitu dikumpulin seperti ini, dikasih eh, pengelolaan linguistiknya, maka dia baru bisa paham. Oke, berarti ini presiden, yang ini sama-sama Anies. Ini juga presiden, meskipun sebenarnya masih calon presiden, misalnya. Model, clustering K-means, classification KNN, decision tree, ini banyak macamnya. Decision tree kemarin udah kita bahas ya, pengambilan keputusan. Valuasi, apa kelebihan clustering dan classification, dan bagaimana kita memvisualisasi. Nah ini, word cloud. Jadi kalau biblio mining, itu kita bisa gabungin, tidak hanya data biblio saja. Data mining masuk, kita manfaatkan ini model ya, bibliometrik. Yang ini data mining ini adalah datanya, bibliometrik model yang kita mau pilih apa, lalu kemudian data yang tersedia di gudang kita apa, masuk semua digodok, dimasak, jadilah itu output. Outputnya apa? Terserah target yang mau kamu capai apa. Dan itu adalah biblio mining. Bibliometric analysis, bisa kalian baca nih. Udah dapat bibliometrik belum? Siapa yang belum mengambil bibliometrik? Bibliometrik, udah semua? Masih nanti, Pak. Belum, Pak. Belum, Belum. Pak. Oke. Belum, Pak. Di dalam biblio mining, maka bibliometric analysis ini dominan. Jadi kalau kalian mau jago biblio mining, menganalisis data-data teks, maka bibliometrik ini akan sangat membantu Anda untuk melakukan analisis. Oke. Karena dari bibliometrik ini kita bisa memetakan hubungan antar konsep, bahkan juga melihat tren. Tren apa? Tren penelitian. Lagi ya, bukan hanya di perpustakaan, tapi ini di mana? Pusat penelitian. Oke. Pertanyaan lain adalah kira-kira kalau ini bisa benar nggak apa sih apa analitik teks analitik ini bisa menjawab
berbagai macam pertanyaan. Kira-kira pertanyaan apa sih, kayak model apa sih pertanyaan yang bisa dijawab? Nah, ini pertanyaan yang apa bisa dijawab dengan menggunakan bibliometric analysis. What are the topic associated in a particular field? Jadi topik apa yang biasanya sering muncul dalam bidang IT? Nah, kalian bisa melakukan keyword analysis. Pakai teknik bibliometrik yang namanya keyword analysis. Kamu pengen tahu, kira-kira siapa sih nih bosnya penelitian untuk bidang apa? Computer science. Berarti kita pakai bibliometric analysis, co-author analysis. Ada lagi nanti kalian belajar bibliometrik yang namanya bibliometric coupling. Ngapain ini? Ini ngecek emerging literatur, artikel, tulisan yang kira-kira akan muncul ke depan. Bukan meramal, tapi dia melihat trennya seperti ini. Nah, itu bibliometric coupling. Antara majalah ini dengan teks ini dengan si author, coba kita gabungin. Co-citation, analisis citasi, analisis sitiran, ya. Hubungan, kalau mau langganan majalah yang paling keren apa sih? Tentu majalah yang paling banyak disitir, bukan? Artikelnya. Nah, dengan co-citation analysis kita bisa melihat untuk penelitian bidang humaniora, maka majalah yang ngetop adalah 1, 2, 3. Kenapa? Karena kalau lihat dari sitirannya, jumlah sitiran terbanyak dari artikel atau per jurnalnya, dia paling tinggi. Itu salah satu bibliometrik. Sumber datanya di mana? Nah, kalau bibliometrik, kalian punya database banyak. Scopus, Web of Science, kalian langganan database, perpustakaan langganan database apa? ProQuest sama satu lagi apa? Selain ProQuest, kita langganan apa lagi? DRC. Wah, nggak pernah buka web ya. Apa? EBSCO. Gimana nih? Harus tahu tuh nama-nama database bibliografi. Itu yang paling umum. Banyak yang lainnya. Atau sumber data kalian adalah repositori internal, repositori kampus, repositori organisasi. Dari sini tentu kita berharap ketemu title, author, year, abstract, dan seterusnya. Nah, si bibliomining, dia akan bisa mengidentifikasi pengarang ini seperti apa. Pengarang ini trennya gimana. Pengarang ini biasanya kerjasama dengan siapa. Kalian bisa melakukan identifikasi dokumen. Oh, ternyata bibliomining itu dari tahun ke tahun penelitiannya menurun. Kenapa? Karena kalau kita lihat artikel yang bahas tentang bibliomining, jumlahnya makin sedikit. Cited or not prediction. Kita bisa ngelihat bahwa ini kira-kira kalau saya nulis buku ini atau saya nulis artikel ini dengan topik begini, kira-kira bakalan disitir nggak ya sama orang? Nah, kita bisa lihat. Apalagi banyak idenya, tinggal tadi kalian memahami dulu organisasinya. Ini contoh author identification. Ada sebuah artikel ilmiah ingin diketahui apakah diproduksi dimiliki oleh salah satu kelompok lab, kelompok studi, kelompok peneliti. Pakai teknik clustering, maka kita bisa menjawab pertanyaan ini.
Oh, Pak Yono itu ternyata mainannya selalu dengan kelompok teman-teman dari UI, bukan dari Yarsi, misalnya. Ini bisa ketahuan dengan clustering. Document identification. Ada sebuah artikel ilmiah yang kebetulan ternyata cuma ada judul dan abstrak. Oke? Dan kita ingin tahu, ini sebenarnya artikel ilmiah ini levelnya untuk level S2, S3, atau S1. Cocoknya. Dengan dokumen identification process, bibliomining, lagi kita pakai teknik clustering, kita bisa jawab pertanyaan ini. Bisakah kita memprediksi sebuah artikel ilmiah akan disitasi atau tidak? Bisa dengan citation prediction. Nah, kali ini kita pakai klasifikasi. Itu ada beberapa contoh bibliomining. Jadi kalau kalian ngebayangin data mining, belum bisa ngebayangin. Text mining, oke. Kemarin Pak Ono di video aja cerita tentang nyemplungin PDF gitu kan. Lalu dari PDF itu dia bisa memetakan. Oh, PDF ini bicara tentang apa kemarin di videonya Pak Ono Purbo. Siapa yang nonton? Yang nonton nggak? Dengan memasukkan, dengan mengupload dokumen laporan pertanggungjawaban setiap tanggal 16 Agustus. Maka kita bisa mengidentifikasi. Oh, ternyata Pak Jokowi itu seperti ini. Polanya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Di Belum Mining? Alhamdulillah nambah jadi 45 anak. Ada pertanyaan? Cukup? Belum ada pertanyaan sepertinya, Pak. Oke, ke Bapak izin bertanya, Febri. Ya, berarti bibliomining itu bisa buat merangkum sebuah tulisan ya, Pak? enggak. Enggak. Text mining yang bisa. Karena biblio mining itu kan datanya data biblio. Jangan salah loh. Biblio mining yang dianalisis itu data biblio, data bibliografi. Apa sih data bibliografi? Pengarang, judul, paling tinggi apa? Abstrak kan? Tapi kalian bisa menyimpulkan? Enggak. Kalian nggak bisa menyimpulkan dokumen ini apa, bicara tentang apa. Tapi kalian bisa misalnya menganalisis, oh, skripsi mahasiswa kedokteran periode 2018 sampai dengan 2021 sebelum COVID itu kebanyakan bicara tentang penyakit degradatif, misalnya, penyakit turunan, apa sorry, penyakit penurunan kemampuan tubuh. Tapi begitu masuk ke tahun 2020 sudah mulai terlihat pergeseran topik dari penyakit degradatif menjadi penyakit menular. Karena COVID lagi naik daun kan gitu ya. Nah, dari situ kita bisa memperkirakan atau bisa bisa membaca konteks tadi skripsi mahasiswa kedokteran dari tahun ke tahun. Tapi kita tidak menyimpulkan, oh simpulannya seperti ini. Enggak bisa. Karena yang kita analisis adalah abstrak, paling banter abstrak. Nah, dari abstrak itu bicara apa? Mungkin bisa. Tapi kita tidak bisa bicara tentang isi dokumen hanya berdasarkan sebuah abstrak. Gitu. Febri, gimana Feb?
Febriana, cukup. Halo, nggak ada suara. Halo, Iya, Pak. Kayaknya Assalamualaikum. sinyalnya jelek, Pak, mungkin. Oke. Ada yang lain? Pertanyaan? Jadi kalau mau ngecek dokumen ini isinya apa, kita nggak jangan pakai bibliomining, kita pakai text mining. Persis seperti yang didemokan di videonya Pak Onowe Purbo, pakai Orange misalnya. Oke? Oke, kalau nggak ada, kita stop dulu rekaman kali ini. Nggak ada ya? Oke.